Assalamualaikum sahabat SSV, berjumpa lagi bersama saya Faradina Siti Zainab di program Ngopi Ngobrol Piarusen ala Pelajar Sukabumi. Nah, program ini berkat kerjasama antara PWI Kota Sukabumi dan UJTI Sukabumi Raya bersama SSV Channel TV Sukabumi Pisan. Nah, di video kali ini ada yang berbeda nih di program Ngopi kali ini. Yang biasanya kita membahas yang berat-berat, namun kali ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber yang spesial yang luar biasa, tentunya dari Pondok Pesantren Zikir Al-Fat Kota Sukabumi. Nah, di episode kali ini kita akan tanya-tanya nih mengenai kesehariannya, cita-citanya, pengalamannya. Pokoknya kita bakal sharing-sharing lagi bersama santri narasumber dari Pondok Pesantren Zikir Al-Fat. Nah, sebelum membahas tema tersebut, sebaiknya kita perkenalan dulu nih dari narasumbernya satu persatu. Meski kita sudah kenal, tapi sahabat SSV ingin mengenal lebih jauh. Siapa sih narasumber kita? Oke, boleh perkenalan dulu nih, namanya siapa? Asal dari mana? Boleh. Oke, perkenalkan sebelumnya, nama saya itu Nofriyadi. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya salah satu santri dari Pondok Pesantren Zikir Al-Fat. Oke, Kang Adi ya? Kang Adi biasa dipanggil. Boleh? Oke, perkenalkan nama saya Ain Hasanah. Saya juga salah satu santri di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat. Saya berasal dari Cikidang, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Gitu. Nah, oke lah, itu profil narasumber kita di episode kali ini. Sebelum kita membahas, ada nih ya, Farin pengen tahu cita-citanya sih jadi apa gitu? Oke, cita-citanya TAI dulu. Oh, TAI dulu, boleh TAI dulu. Cita-citanya jadi apa sih? Oke, kalau pribadi sih, kalau misalkan dari kecil itu biasalah kalau gambaran-gambaran cita-cita kayak jadi dokter, guru, Ya udah itu biasa. berubah-ubah ya. Tapi setelah saya masuk ke sini gitu, terus mempunyai guru yang sangat luar biasa gitu ya, pimpinan Pondok Pesantren Zikir Al-Fat pernah berbicara seperti ini. Kalau misalkan kita membesarkan orang lain, maka kita akan menjadi besar. Terus kalau misalkan kita membesarkan diri sendiri, maka kita akan menjadi kecil. Terus kalau misalkan kita mengecilkan orang lain, maka kita akan menjadi hina. Jadi dari sana saya langsung berubah gitu cita-citanya. Jadi ingin ingin sekali untuk membesarkan orang lain, untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain gitu. Seperti itu sih kalau cita-cita saya. Luar biasa cita-citanya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Oke, sekarang Kang Adi nih, cita-citanya kira-kira jadi apa ya? Cita-citanya itu dari kecil sebenarnya pengen jadi dokter teh. Sama. Nah, iya. Soalnya kan kalau di kampung dokter itu profesi yang sangat-sangat luar biasa, terus masih jarang. Yang diinginkan. Banyak. Gitu ya. Pengen banget jadi dokter. Makin kesini pas SMA itu saya lihat kesempatan di kampung saya itu belum ada guru bahasa Inggris. Jadi saya semenjak SMA itu pengen banget jadi guru bahasa Inggris karena kan kalau kita search tentang berita kalau cuma pakai bahasa Indonesia kan ya lingkupnya Indonesia, Malaysia sama Brunei. Tiga itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau ketika kita pakai bahasa Inggris sangat luas, jadi seluruh dunia, makanya tertarik banget. Tapi sebenarnya udah ada basic buat bahasa Inggris gitu, udah pernah belajar di sekolah aja kan di sekolah cuma dari SD SD belajar gitu, tapi suka bahasa Inggris. Makanya pengen banget. Kalau TAI sendiri cita-citanya kenapa sih pengen jadi dulu dokter, guru gitu, kenapa? Ya ngelihat di TV. Kan kalau misalnya di TV gitu kayak keren gitu ya, jadi dokter, jadi guru kayak gitu kan, bagus banget. Tapi setelah kesini kok yang kuliah kedokteran atau jadi guru juga kan nggak semuanya bisa sukses gitu ya. Terus ngelihat juga manfaatnya itu apa gitu kan. Apalagi udah masuk ke sini benar-benar pikiran itu terbuka, beda lagi. Mindset kita berubah. Iya benar. Terus Kang Adi sendiri gimana?
Kalau saya ya karena kenapa? Satu, saya pengen banget di dunia tadi kan, yang benar-benar tahu dunia. Terus yang kedua itu sangat-sangat pengen mengembangkan Islam itu buat share Islam ke seluruh dunia dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena kan bahasa Inggris bahasa internasional, jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, orang luar ya nggak paham apa yang kita ucapkan. Gitu. Tapi sebelumnya dari gurunya ada nggak suruh jadi ini misalnya dari orang tua sendiri atau gimana? Nggak ada. Kalau orang tua saya sesuai kemampuan anaknya. Jadi kalau anaknya kemampuannya di sini ngelukis. Kayak mbak saya itu jadi guru. Kalau yang ini jadi ini gitu. Jadi yang penting bagus, positif, dilakuin. Kalau terakhir gimana? Misalnya atau disuruh dari orang tua harus jadi ini gitu? Kalau saya memang dari kecil juga nggak bisa dipaksa gitu. Oh iya benar sama. Jadi agak bandel kelihatan sih bandelnya. Iya, jadi benar-benar orang tua saya itu kalau misalkan teteh suka ini, misalkan sok lanjut gitu ya. Asalkan itu tidak keluar dari norma-norma agama gitu. Seperti itu sih. Penting positif ya. Penting positif terus. Tapi orang tua ada mengkhususkan nggak untuk pengennya gitu, kepengen orang tua jadi ini misalnya? Oh iya, Pasti ada ya? Ada sih. Dulu pas saya SMP itu mama saya mau pesantrenin sebenarnya. Oh, dari SMP gitu ya. Tapi mama saya itu kurang meyakinkan saya aja gitu. Jadi nggak yakin. Kalau masih kecil juga ya, masih SMP. Gitu. Malah kan nakal juga, nggak bisa diatur gitu ya. Kelihatan nggak usah perlu dibicarain, pasti ketahuan. Kayak gitu, jadi ditahan kan sama mama, cuma dibilang-bilangin aja kayak gitu. Sebenarnya mau teteh pesantren. Nah pas lulus SLTA, saya juga sebenarnya mau ngebuktiin nih, oh mama sekarang mah saya mau Bisa bisa, terus mau juga pesantren gitu, mau mewujudin cita-cita kecil mama gitu. Luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya nih ya, jangan dulu kemana-mana, pasti sahabat SSV penasaran kan dengan pertanyaan selanjutnya? Jangan kemana-mana dulu, kita lihat sejenak bersama SSV TV Sukabumi. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 di seluruh dunia. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada bulan Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke lebih dari 210 negara serta wilayah di dunia. Kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Ada beberapa jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, pilek hingga yang lebih serius seperti MERS pada tahun 2012 dan SARS pada tahun 2002. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona yaitu: yang pertama, demam suhu di atas 38 derajat Celcius, kedua, batuk kering, dan yang terakhir, sesak nafas. Ada juga beberapa gejala lain yang muncul meskipun lebih jarang, seperti diare, sakit kepala, mata merah, ruam kulit, hingga hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, lalu kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, selanjutnya menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita COVID-19 pada 2 Maret 2020 di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan dinyatakan negatif pada tanggal 13 Maret 2020. Setelah temuan tersebut, jumlah kasus coronavirus di Indonesia setiap harinya semakin bertambah. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus antara lain: sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan cairan antiseptik berbahan alkohol, lalu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain,
Kemudian hindari menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Dan selanjutnya tetaplah tinggal di rumah jika merasa tidak sehat. Mari bersatu kita lawan penyebaran COVID-19. Nah, kita kembali lagi bersama saya Faradina Siti Zainab di SSB TV program Ngopi, Ngobrol Pialusan ala Pelajar Sukabumi. Nah, kayaknya obrolan kita makin menarik nih ya. Udah ngomongin tentang cita-cita, terus kita kenapa sih pilih cita-cita atau dari motivasi dari orang-orang. Nah, sekarang kita mau sharing-sharing juga nih ke sahabat SSB yang ada di rumah tentang motivasi-motivasi nih. Boleh Kang Adi dulu jawab, motivasi hidupnya apa sih? Gitu. Oke, motivasi Untuk kedepannya, hidup saya tuh sebenarnya singkat, jelas dan padat. Pengen berguna buat sama orang lain. Jadi berguna buat orang lain, Betul. saling bantu, intinya berguna buat orang lain. Jadi gitu motivasinya sangat terus, makanya tadi pengen belajar. Oh, benar-benar. Jadi nyambung ya sama Iya. cita-cita dan motivasi. Nah, motivasinya Iya. pengen banget gitu. Betul. Kalau Tani sendiri gimana nih? Saya juga sih sebenarnya motivasi sangat simpel juga gitu, mau atau pengen melakukan hal positif Betul. setiap harinya itu lebih banyak lagi gitu, jadi lebih bermanfaat lagi, lebih taat lagi gitu. Betul. Soalnya memang tujuan saya kesini juga gitu, mondok juga memang ingin menjadi lebih baik lagi. Betul. Itu tujuan utama saya gitu, makanya saya pilih Pondok Pesantren Zikir Al-Fat gitu. Jadi kita bisa kepake lah intinya. Improve terus setiap Betul, hari ya. Seperti itu. Jadi ya intinya mah kan kita juga harus Betul. bisa mengevaluasi sih apa Benar sih banget. di hari kemarin yang kurang baiknya apa, berarti Kita harus lebih baik gitu. Jadi improve-nya ke arah yang lebih baik, jangan ke arah Ya. yang ini. Iya, benar. Arah ini. kayak gitu sih kalau Luar biasa. dari saya. Berarti tahu Pondok Pesantren Zikir Al-Fat ini dari mana? Oke. Kang Adi dulu. Saya dulu, oke. Yang pertama saya tahunya itu Pondok Pesantren Zikir Al-Fat awalnya ada YouTube Oh, nangkring iya. di beranda saya tentang pencaksilat awalnya. Oh, pencaksilat dulu. Pencaksilat. Terus anak buka ininya, saya buka apa namanya profilnya, ternyata Iya. itu tentang silat yang ada di Pondok Pesantren ini. Oh, iya, Jadi betul. semakin menarik. Betul. Banyak silat gitu mondok, tapi Ada budayanya, silatnya, culture-nya kental dapet gitu. banget. Jadi Betul, seninya. betul. Nah dari situ anak pertamanya Iya. dari YouTube Alphard Media kalau nggak salah. Oh iya benar, Iya. Alphard Media. Boleh di-subscribe juga. Kalau Tani sendiri dari mana? Kalau saya sih tahu Pondok Pesantren Zikir Al-Fat dan memang dulu juga kakak saya mau masuk ke Iya, sini, iya. tapi memang nggak jadi gitu. Terus kenapa kok bisa sampai ke Iya. itu temen sih, diajak temen juga gitu. Awalnya diajak Iya, juga ya, diajak betul. temen. Soalnya saya nggak ada pikiran sama sekali buat masuk pondok awalnya. Tapi kata temen, coba kita coba ke sana. Di sini mah gini. Iya, gitu. benar. Dijelasin lah, di sini ada bahasa Inggris, terus kayak tahfiz gitu. Iya, kan. ada tahfiz. Terus budayanya juga kan nggak ada, Kesennya. jarang juga pondok Iya. yang lengkap kayak gitu ya. Iya benar-benar. Iya gitu. Kalau Terus kesininya sama siapa? oh dulu itu kan dites dulu. Oh iya, benar, ada tes. Iya ada tes, jadi nggak bisa sembarangan masuk kan. Benar, tesnya. benar. Jadi dites dulu, kemudian nunggu dulu tuh pengumumannya. Soalnya takut juga, takut nggak keterima, bingung mau kerja apa gitu. Iya, kan. iya, benar. Terus udah gitu saya kesini memberanikan diri gitu Betul. ya, nanya juga ke itunya, ke panitia penerimaan santri barunya. Terus udah nanya gitu, ternyata masuk, alhamdulillah. Iya. Ya kesinilah rombongan sama keluarga. Masya Kalau Allah. Kang Adi sama siapa kesininya kalau boleh tahu? Pertamanya kan tesnya Langsung. saya itu nggak di sini, Online. soalnya kan jauh Oh, dari iya, Palembang ke benar, sini. benar. Jadi saya online Benar. tesnya. Terus mereka yang interview Iya. katanya kelebihan apa yang dipunya dari Oh, jauh-jauh iya. situ. Saya cerita lah ada sedikit Betul, bahasa betul. Inggris, bisa mengajar sedikit-sedikit. Biar menarik gitu ya. Jadi kan di sini nggak sembarangan juga Iya, teh benar, maksudnya. benar. Jadi ketika kita tes belum tentu keterima. Jadi Betul, harus betul. ada yang pinter silat atau Kelebihan kita, kelebihan iya, apa benar, keunggulan benar. kita. Jadi saya bilang bisa berbahasa Inggris. Betul. Jadi keterima, langsung ke sini saya. Oh, langsung kesini bareng-bareng apa gimana? Berhubung jauh, kemarin sendiri harus sedih, Udah yang gede, lain iya. malah udah gede, yang lain
selain sama keluarga, sama ibu, sama ayah, saya sendiri kesini. Betul. Tapi gimana nih di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat kira-kira yang yang belum tahu jadi tahu tentang apa nih kira-kira? Dari saya. Oke, yang belum tahu jadi tahu itu gitu. di pesantren Zikir Al-Fat itu ternyata ada museum. Saya nggak sempat ngecek di YouTube. Saya taunya ada silat sama tahfiz kan Quran. Ternyata ada museum Prabu Siliwangi. Terus pas datang ke sini menarik banget, banyak dari koleksi dari Turki, koleksi yang dari Pajajaran itu banyak ternyata di sini yang semakin menarik gitu ya. Barang-barang langka zaman dulu di sini ada gitu. Yang kedua itu ternyata ada pengobatan, saya nggak tahu. Iya sama ya. Pengobatan tradisional kan di Palembang jarang banget ditemuin. Mereka udah pengobatan yang lain kan itu. Pas di sini ternyata ada pengobatan tradisional yang tidak menggunakan bahan kimia. Nah, tertarik. Kalau batuk pakai obat dari ini, lambung dari obat ini. Intinya rempah-rempah lah. Iya betul. Kalau Tani sendiri gimana nih? Kalau saya sih hampir semua yang ada di sini belum begitu paham gitu, belum begitu tahu. Soalnya kan tadi juga kesininya juga diajak teman ikut-ikutan awalnya. Jadi belum search dulu belum search begitu dalam gitu. Cuma pas kesini, memang ngeliat ada museumnya, terus ada pengobatannya juga, terus kayak tahfiznya itu beda sama di yang lain gitu, di pesantren yang lain juga. Terus kan kalau misalkan pesantren yang ada di daerah saya itu kebanyakan salafi gitu jadi kita ngaji kita kayak gitu. Di sini juga sih ngaji yang kita, tapi lebih ke Al-Qur'annya, ke tahfiznya sama ke tadabbur Al-Qur'annya sih. Kalau misalkan saya mah lebih mendalami itu lebih tentang itu Al-Qur'annya, agamanya, silatnya gimana nih sebelumnya di sana? Dia jago banget, pernah juga kalau silat. Gimana nih kalau silatnya? Di rumah juga nggak ada silat sebenarnya, mah nggak ada. Tapi di sini ikut ya. Tahu banget gitu ya sekarang. Betul. Di sini ikut terus mendalami juga. Dulu juga pernah ikut boles kan, di sini ada boles. Bola api itu ya. Bola lengan sana. Itu. Jadi pernah tuh nyoba-nyoba, taunya dapat juara. Walaupun perempuan ya. Iya, perempuan juga bisa ikut gitu. Alhamdulillah kalau di sini itu laki-laki dan perempuan nggak jauh beda, semuanya juga mendapatkan ilmu yang sama. Jadi gitu nggak ya. ada batasan buat berkarya. Walaupun ini perempuan jadi dibatasi nggak bisa silat, enggak. Di sini dipukul rata ya. Apalagi kan kalau silat kita harus wajib banget, apalagi perempuan. Menjaga diri gitu ya. Kalau kita ke pasar gitu, kita nggak Takut punya. ada yang macam-macam. Berarti nanti kalau udah pulang tinggal diajarin ya. Udah paling jago gitu ya kalau udah pulang. Insya Allah. Ngeri ini jadi takut sama katanya kalau udah pintar sama silat. perempuan di sini hati-hati gitu. Silatnya jago. Silatnya jago, bolesnya juga luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jangan kemana-mana dulu karena obrolan kita semakin panas. Jangan kemana-mana, kita lihat sejenak bersama saya Faradina Siti Zainab. Berita terkini, pemirsa, data hingga saat ini jumlah kasus virus corona di seluruh dunia. Hai, kita semua pasti sudah tahu tentang COVID-19. Ya, COVID-19 saat ini sudah menjadi pandemi karena virus ini telah terjadi pada skala internasional atau dunia. Virus corona dapat menyebar melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan ketika sedang batuk dan bersin. COVID-19 juga termasuk kategori bencana loh. COVID-19 ini merupakan urusan kita bersama yang harus kita tanggulangi secara bersama-sama. Caranya yaitu dengan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Seperti sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, tetap jaga jarak, dan tidak lupa memakai masker, serta tetap waspada ketika berinteraksi dengan siapapun. Bencana COVID-19 ini bisa menjadikan momentum untuk kita semua agar lebih peduli protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan jangan lupa berdoa ya, semoga bencana COVID-19 atau coronavirus cepat berlalu. Oke, kembali lagi bersama saya Faradina Siti Zainab dalam program Ngobrol Pialusan ala Pelajar Sukabumi. Nah, tetap bersama narasumber yang luar biasa yang sangat spesial dari Pondok Pesantren Zikir Al-Fat yang tadi sudah dijelaskan. Tadi kita udah ngobrol tentang cita-cita, udah ya, motivasi, terus kenapa pilih Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, tujuannya kenapa gitu kan. Nah, sekarang ini adalah
pesan mungkin ya yang bisa membantu teman-teman juga mau kesini, boleh kesan pesannya, terus kesehariannya kayak gimana. Boleh dari Teh Ai dulu misalnya, gimana sih keseharian di sini? Membosankan nggak sih gitu? Kalau di sini sih memang kalau untuk jadwal kesehariannya sudah diatur kan Iya, ya. benar-benar. Kita bangun jam segini, terus sholat tahajud, terus Iya, iya. nanti sholat subuh berjamaah, terus ada kajian Al-Qur'annya juga kan ya. Iya, siap Tapi subuh ya. Iya. Iya. Tapi di sini itu yang enggak ngebuat ngebosenin itu banyak acara-acara. Betul banget. Kegiatan-kegiatan. Iya, Kayak kemarin kan kayak Pujam Day, terus banyak lah kayak sate terpanjang, terus Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa Jadi yang kita membuat semangat ya. Iya, benar-benar. terus beda gitu dari pesantren ini sama pesantren Benar-benar. yang lain gitu. Gitu sih kalau misalnya untuk keseharian mah yang membuat nyaman itu program-programnya. Program luar biasa ya, Iya, karena udah kegiatannya. tersusun dengan sangat detail kali ya. Iya, benar-benar. Jadi nggak membuat santrinya itu bosen di sini gitu. Walaupun Dan lebih kreatif lah ya. ya gitu. Walaupun mau lingkup pesantren ini kan cukup kecil lah kalau Iya, iya, betul. seperti ini. Tapi kegiatannya itu membuat Itu nggak membatasi kita gitu, untuk membuat kita terus nggak kreativitas terbatasi. gitu. Seperti itu. Apalagi ada muhadoro ya, Iya. jadi ada pidato itu melatih banget lah ya walaupun Bulan bahasanya itu loh. betul ya, jadi ada Inggris, Arab, Sunda udah komplit. Udah. Turki juga ada luar biasa. Kalau untuk Kang Adi sendiri gimana nih kegiatan-kegiatannya? Kesehariannya saya kan emang basicnya bukan di pondok kan, Betul, belum betul. pernah sekolah di sekolah negeri Iya, terus. sama. Terus datang ke sini yang pertama ya pasti kita ngalamin beda kalau Kaget. workshopnya Kaget beda. ya. Kok gini di pesantren gini. Betul, Seminggu betul, pertama betul. itu tuh saya galau. galau ya karena kan Lanjut apa enggak gitu? dari budaya beda, makanan beda, Betul. bahasa yang paling ini. Kita orang Sunda. bahasa Sunda yang lemes, yang halus. Saya pakai bahasa Palembang yang Iya, iya. benar-benar Iya, iya. asal jeblak kayak gitu. Nah di sini awalnya gitu, pas saya udah seminggu itu nemuin passion, Iya, terus betul, pasti. baru benar-benar diajarin silat. Lagi ada terus, teman-temannya ada gitu teman-teman ya. dari Bali, dari Betul, Kalimantan. betul. Aduh, makin semangat di sini. Ikut silat, ikut permainan yang Boleh tradisional, sisung boleh gitu. selisung. Jadi sangat-sangat ini. Jadi kita tuh semangat kita naik. Betul. Berarti Setiap di sini- harinya gitu, bahkan Mm-mm. setiap detik wah gitu. Terus waktu itu saya tuh seneng banget ada seminar internasional dari Iya, iya, servitor dari Kanada. Jadi sering juga sih ada seminar dari luar. kan gitu baru ya. tahu belum Iya, ada iya, di iya, YouTube ada di dimasukin. Pas lihat ada orang luar ternyata kayak pertukaran pelajar gitu, Iya, iya, kayak iya. Studi banding gitu ya? studi banding dari luar ke sini gitu, volunteer apa segala macam itu mereka belajar silat, segala ini belajar Ada gamelan juga. belajar Iya, benar, seni, benar. musik dan ini museum, tapi mereka ngajar bahasa Inggris Iya, di sini. iya. Oh jadi kita ada orang luar nih kan, kita kalau dari kampung Baru boleh gitu ya. ternyata setiap ini Iya, iya. Setiap bulan. setiap bulan Iya. itu ganti Beda-beda. jadi Betul. gara-gara ini Dari Arab virus juga pernah gitu ya. Iya, jadi dari Arab alhamdulillah. Jadi itu sih teh jadi pengalaman. Apalagi ditambah ada alumni juga ya, ada alumni yang kuliah di Turki. Itu banyak sih, jadi nambah Motivasinya, motivasi, pengalaman-pengalamannya. Jadi ke kita buat semangat untuk misalnya ada yang mau cita-cita kuliah di luar Iya. gitu ya. Itu makin keren lah ya. Terus lagi apa sih yang bikin program-program yang yang harus kita ikutin gitu? Misalnya satu program yang menarik gitu, yang harus kita ikutin terus apa itu? Kalau dari saya pribadi, program yang harus diikuti Iya. terus menerus itu di sini pas malamnya Apa itu? itu ada kayak tawasul gitu kan ya. Oh, iya, Tawasul itu semacam kita ngedoain orang tua kan, walaupun kita jauh nih sama orang tua, iya, betul. tapi kan kalau doa kemanapun pasti nyampe Nyampe, gitu. betul, betul. Ya kan saya juga nggak bisa ngasih apa-apa ke orang tua saya gitu, kerja juga Betul, belum. betul. Jadi itu sih hadiah doa. hadiah Hadiah yang paling terindah. iya, Iya, yang iya. paling terindah itu kesan itu buat orang tua pasti doa, Doa. gitu. Itu sih kalau dari saya gitu. Nggak tahu nih dari Mister Dari Adi Kak Adi gimana nih misalnya Dari apa Kak ya? Adi nih. Iya kegiatan yang ini saya banget nih gitu. Apa? Kalau saya ada dua. Apa? Yang pertama itu silat, ya Silat. karena suka silat. Dulu pernah ikut sedikit-sedikit silat Iya, iya. pas di kampung. Habis itu yang kedua itu belajar Al-Qur'annya. Jadi Iya, kan benar. saya belum terlalu mendalami Al-Qur'an, jadi belajar gini, dan ada kewajiban di sini buat santri baru
menghafal berapa gitu. Jadi kita semangat, oh gini loh. Yang paling penting itu Al-Qur'annya kita dijelasin, oh dari sini tafsirnya gini gitu. Yang jadi ada dua. Jadi nggak hanya dihafal. Exactly. Iya betul. Dan alhamdulillah juga udah banyak ya Tete ya kan yang udah tahfiz gitu ya, 30 juz alhamdulillah. Dan bahasa Inggrisnya juga udah pada keren lah ya dari SD, Dari SD udah belajar sedikit-sedikit, udah SMP biasa. udah biasa. Kayak Tetehnya udah bahasa Inggrisnya. Iya. Kayak gitu. Dan sekarang lagi ada program apa sih, kegiatan apa sih di sini gitu? Kalau di sini sekarang lagi MCML ya. MCML itu apa? MCML itu Moving Class Moving Class Learning. Oh, gitu ya. iya. Kalau misalkan kepanjangannya, kalau misalkan untuk penjelasannya itu kayak kita itu belajar itu bukan hanya di kelas gitu, tapi Betul. kalau misalkan emang kalau Pusing dulu- gitu ya. Kalau di kelas kan mumet gitu. Iya, benar. Jadi gitu aja di kelas, Yes, bosan seperti juga itu. kan anak-anaknya. Kalau dulu sebelum COVID tuh MCML-nya itu keluar kota. Oh, iya. Keluar kota ke kampung Inggris, ke Pare. Oh. Wah, jauh Iya, juga ya. Ke Jawa Jawa Timur. Timur. Jawa Timur ya. Iya, jadi ke sana. Nah, kalau sekarang COVID, jadi MCML-nya tetap di sini, tapi nggak di kelas juga. Ada yang di aulanya, terus ada yang kayak di salon-salon tahfiznya. Keren. Iya, Yang jadi- paling penting pasti pakai protokol kesehatan. Nah, Bawah. itu yang paling Jaga penting. kesehatan. Cuci tangan udah disediain di mana-mana gitu ya. Pakai masker dan pakai ini. Hand sanitizer-nya kita menggunakan Biosin 36 Iya. tentunya. Iya. Program MCML ini berjalan baru berapa lama? Oke, Dan, MCML iya. ini itu kan ada 3 bulan. Oh. Jadi terbagi menjadi 2, bukan cuma bahasa Inggris Iya. Jadi ada tahfiz Quran. Iya. Jadi anak-anak tuh dibagi menjadi 2 kelompok, yang Iya. satu bahasa Inggris, yang satu tahfiz Quran. Nanti di switch kalau mereka yang ini udah bahasa Inggris 3 bulan ke ini sebaliknya. Nah, itu baru 2 minggu ini ngejalanin yang tahfiz sama bahasa Inggris. Jadi mereka tuh berbeda. Oh, yang ini tahfiz, yang ini bahasa Iya, Inggris. iya. Jadi kalau udah hafal beberapa tahfiz Quran, udah berapa juz, pindah selama 3 bulan itu. Itu sih, Teh. Nanti juga Sabtu kita ada apa sih di sini? Ada seminar ya? Iya, Sabtu ini kita ada seminar 4 negara. Wow, luar biasa. Negara apa aja tuh, Teh? Negara Kalau apa boleh aja? tahu. Apa aja ya? Kalau nggak salah itu ada Amerika ya, Amerika ya, Arab ya, terus Turki dan juga yang Indonesia. Indonesia tentunya. Nggak bakal dilupain gitu ya. Iya. Kalau dari Turki itu dari alumni kita sendiri ya banyak ya, udah banyak. Kayak di sharing gitu. Oke, sahabat SSV, mungkin itu beberapa apa ya, kita berbincang-bincang lah ya. Lebih sharing lah. Lebih sharing gitu. Semoga bermanfaat juga untuk sahabat SSV di sana. Terus termotivasi. Jadi nanti yang mau datang ke sini tinggal datang aja. Iya, udah banyak channelnya nih. Iya benar-benar di YouTube juga bisa lihat. Nah setelah yang satu ini jangan ada kemana-mana, kita bakal rehat sejenak bersama saya Faradina Siti Zainab. Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani perawatan COVID-19. Harus menjalani isolasi seorang diri, tidak ada yang menjenguk. Hingga berbagai kegiatan yang menjadi sangat terbatas. Meski begitu, perlu kita sadari COVID-19 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, Corona bisa diatasi. Melalui program pendampingan dokter pribadi, Kami akan selalu ada, kapanpun dan dimanapun. Untuk mendampingi dan memberikan bimbingan medis di setiap langkah pemulihanmu. Bersama kita melawan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19. Ingat, Kamu tidak sendiri, kami ada di sini. Nah sahabat SSV, sebelum kita next ke program selanjutnya, mungkin ada beberapa pesan dulu nih dari dua narasumber yang mungkin bermanfaat lah insya Allah buat teman-teman semua. Coba boleh Kang Adi pesannya? Iya. Kalau pesannya satu, teman-teman dimanapun kalian belajar pasti ada rasa bosan. Iya, Rasa betul. bosan kalian jadiin motivasi buat maju ke depannya dan harus istiqomah. Betul. Jadi terus Istiqomah, menerus, ya? percuma kita awalnya doang yang benar-benar semangat nanti ngedown ke bawahnya. Jadi Betul, harus betul. istiqomah terus menerus. Dimanapun itu ya, dimanapun kapanpun. belajar, kapanpun. Istiqomah membawa kekaromahan ya. Iya,
kuncinya istiqomah nih. Kalau dari kalian sendiri gimana? Kalau dari saya sih pesannya kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita nih. Betul. Contohnya saya gitu ya, zona nyaman saya itu di rumah. Soalnya kan di rumah mah apa-apa sama orang tua. Jadi gampang lah ya. Mau boros, mau apa-apa juga gitu. Terus kita keluar dari zona nyaman kita di rumah, terus kesini gitu. Kita harus apa-apa mandiri. Kan kita juga mau sukses ya. Iya. Nggak ada sukses cuma rebahan doang. Betul banget gitu. Iya. Jadi istiqomah, terus kita harus lebih mandiri gitu kan, berbaur dengan orang lain. Keluar dari zona nyaman. Ya betul. Oke, sahabat SSP, mungkin itu saja dan kita sudah gak bakal berhenti gitu ya. Udah chit-chat. Udah saling inilah ya. Nah, mungkin itu aja, nanti kita bertemu lagi di program Ngopi selanjutnya. Tetap bersama saya Faradina Siti Zainab dan terima kasih kepada dua narasumber dari Pondok Pesantren Zikir Al-Fat yang luar biasa. Kita udah sharing-sharing dan pengalamannya luar biasa lah ya. Oke, segitu saja dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.